Tuhan pasti buka jalan, dia kasih pilihan-pilihan dalam hidup kita. Dia pasti buka jalan buat hidup kita. Dan menariknya di kitab ini, dia buktikan bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bahkan kepada bangsa Israel yang sudah 400 tahun diperbudak sama bangsa Mesir. 400 tahun bos, lama 400 tahun. Saya menikahi Sinta 5 tahun tuh rasanya pengennya lama sekali. Pacaran 5 tahun, pengen menikah lama sekali. Ini 400 tahun. Oh Tuhan Yesus. Lama banget. Lama banget. Ya. Tapi ya, kita bisa lihat di Alkitab itu ditulis bahwa Tuhan membiarkan orang Israel di situ sampai akhirnya mereka pengen keluar. Artinya sampai mereka memutuskan, gue gak bisa di sini nih, gue pengen keluar. 400 tahun. Setelah itu baru mereka sadar. Gak bisa nih, gak bisa kayak gini nih. Gue harus keluar dari sini nih. Gue harus pergi 400 tahun. Dan kalau kita belajar tadi ngelihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang gak akan pernah, yang selalu membuka jalan buat kita. Sebetulnya mungkin bisa aja Tuhan buka jalan di hari pertama, di tahun pertama gitu. Bisa aja Tuhan ajak bangsa Israel keluar dalam tahun yang kedua atau tahun yang ketiga. Tapi ini 400 tahun. Terkadang teman-teman, Tuhan membiarkan kita hidup di situ-situ aja. Karena kita nyaman di situ. Sampai pada akhirnya bangsa Israel 400 tahun kemudian dia bilang, Tuhan tolong. Dia teriak ngomong sama Tuhan. Gak bisa dia aku gini terus, help me God. Dan itu yang pada akhirnya Tuhan jawab lewat Musa. 400 tahun. So kemerdekaan itu ketika mereka ada kegelisahan di sini teman-teman. Kayaknya gak di sini nih, gue gak mau diperbudak terus Kayaknya harus keluar nih dari sini nih. Dan memang terkadang Tuhan memberikan kegelisahan itu buat kita. Supaya kita gak stay di tempat yang sama teman-teman. Supaya kita gak gitu-gitu aja Supaya kita gak di situ-situ terus. Supaya kita berkembang, bertumbuh, berbuah. Wah. Memenangkan jiwa-jiwa, haleluya. Kalau Tuhan lihat, oh kamu nyaman banget di situ ya udah. Mau Tuhan paksa juga kalau kita nggak mau nggak akan bisa. Karena kita punya free will, kehendak bebas itu. Sewaktu bangsa Israel 400 tahun kemudian, help me God, mereka berseru. Nah ini kita bisa temukan di Keluaran pasal 3. Pasal 2 yang terakhir-terakhirnya bangsa Israel udah mulai teriak-teriak sama Tuhan. Mohon-mohon sama Tuhan. Aduh. Pasal 3-nya Tuhan memanggil Musa untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. 400 tahun. Dan terkadang Tuhan pakai kegelisahan itu untuk kita keluar dari kenyamanan kita. Supaya dia pengen tunjukin kamu tuh gak gitu-gitu aja Masih ada potensi yang aku pengen kembangkan dalam hidupmu. Masih ada sesuatu kapasitas yang kamu bisa kembangkan di dalam hidupmu. Jangan di situ-situ terus, jangan berhenti bertumbuh, terus bertumbuh. Yang mau katakan amin. Bilang kiri kanan terus bertumbuh. Jangan di situ-situ aja. Buat keputusan untuk bertumbuh. Kena juga nih. Wah. Aduh, kena juga. Iya. Kadang Tuhan pakai kegelisahan itu dalam hidup kita. Dan awalnya sih kita kayaknya tenang gitu, aman, nyaman. Tapi ada satu saat, satu season di mana kita kayak yang dulunya kita suka tuh jadi gak suka lagi. Yang tadinya kita betah jadi aduh kok gini sih. Aduh apa yang kurang ya? Teman-teman pernah ngalamin itu? Halo, shalom. Yang awalnya happy banget, wah ini gua banget nih. Pas dalam perjalanan kayaknya gak gini ya. Kok apa yang kurang ya? Dan mungkin kegelisahan itu dipakai untuk mendorong kamu. Njorokin, kalau kata bahasa Ibrani, njorokin. Supaya kita melangkah. Dan supaya kita bertumbuh. Katakan bertumbuh. Bertumbuh. Karena kita semua harus bertumbuh teman-teman. Memang kadang pertumbuhan kita, terkadang ya. Pertumbuhan kita kadang membawa
konflik loh. Iya. Membawa konflik buat beberapa orang di sekitar kita. Kalau kita lihat lagi, lebih ke belakang lagi. Bangsa Israel itu bertumbuh dengan pesat. Pertama, awal-awal bangsa Israel masuk ke Mesir adalah ketika zamannya Yusuf, teman-teman ingat? Zaman Yusuf, kemudian pada kekurangan, kelaparan, dia ajak keluarganya stay di Mesir. Di situ, akhirnya mereka stay di situ. Setelah mereka stay, beberapa lama kemudian kitab Keluaran dibuka dengan ada Firaun baru yang tidak kenal sama Yusuf. Ada yang namanya Yusuf di sini? Nggak ada kan? Yang nggak kenal sama Yusuf. Bahkan dia ngeliat, wah orang Israel tambah berkembang pesat nih, bertumbuh pesat nih. Terjemahan lainnya bilang multiply, bertambah banyak, lipat ganda. Sehingga orang Firaun yang nggak kenal sama Yusuf bilang, wah ini nggak boleh gini nih, pertumbuhan mereka pesat sekali. Lalu disitulah mulai konflik, teman-teman. Pertumbuhan itu mulai konflik. Dan memang terkadang kita ketika ingin bertumbuh, satu hal yang harus kita belajar, teman-teman, jangan taruh harapan kita atau ekspektasi kita sama orang lain. Sama Firaun ini. Ketika Firaun yang kenal Yusuf, selesai, finito. Firaun lain muncul, selesai. Kadang ekspektasi kita jangan ditaruh sama orang lain. Tapi justru kita belajar bahwa ekspektasi kita di tempat ini, ekspektasi Musa. Waktu dia bilang, aku tuh gak bisa, suaraku gini. Ya memang kamu gak bisa, that's why you need me. Pada intinya adalah, taruh ekspektasi kita cuman sama Tuhan. Bukan yang lain. Karena manusia memang terbatas, kita semua terbatas, setuju ya? Terbatas. Kita kalau lihat keuangan KAC, aduh Tuhan Yesus terbatas sekali. Beli lampu ini aja, beli ginian satu aja. Ya ampun, 10 tahun nabung kali. Ada anak-anak yang saya bersyukur sama anak-anak mereka nabur. Wah kak ini dari aku kak, aku beli ini kak, 5 tahun kita nabur. Hasilnya mixer kecil, laptop 2. Tapi saya bersyukur. Yang namanya pertumbuhan memang terkadang membuat beberapa orang konflik karena ngelihat pertumbuhannya kok cepat banget ya. Dan waktu Firaun ngelihat pertumbuhan dari orang Israel ini, kok dia bisa bertumbuh cepat banget ya? Dia mulai ada konflik di situ. Yang awalnya mungkin it's okay, nggak apa-apa, sama-sama bertumbuh lah. Tapi ingat saudara, ketika pertumbuhan, misalnya kita melihat pertumbuhan orang lain lebih bagus, lebih cepat, jangan sampai kita iri hati. Haleluya. Dan kita bersama-sama nih, di rumah ini tuh kita lagi sama-sama. Jadi stop kita banding-bandingkan dengan gereja ini, gereja itu, nanti gereja hari Sabtu juga masuk. Pokoknya banyak gereja masuk. Ketika kita melihat pertumbuhan mereka, harusnya yang menjadi respon kita adalah, wah keren ya mereka bertumbuh ya. Wah asik yang mereka bertumbuh. Nah Firaun ini salah merespon tentang pertumbuhan orang Israel. Yang harusnya pertumbuhan Israel ini bisa menjadi inspirasi buat dia. Bagaimana Tuhan yang satu, Tuhan yang benar itu membuat mereka multiply. Tapi malah cembokur. Saudara tahu kata cembokur? Malah iri. Ya memang sih gue pengen bareng sih sama dia nih, memang. Tapi kok kecepatan dia bertumbuhnya. Ya memang sih, ya, kita tuh pengen melayani sama-sama. Gue pengen dia maju, tapi majunya kok lebih maju banget. Pengen sih dia menang sih, tapi kok menangnya berkali-kali ya. Sedangkan aku, langsung dia emosi teman-teman. Dan kadang malah kita tunduk, wah dia berubah, dia udah bertumbuh. Bukan karena berubah dianya mah gak berubah. Tapi mungkin orang itu aja yang gak bertumbuh. Level pertumbuhannya gak bisa catch up dengan orang lain, makanya disirik. Harusnya ketika ada orang yang dipakai Tuhan, dipromosi Tuhan, ketika ada orang yang dipercaya Tuhan, kita memiliki hati yang wah Tuhannya dahsyat Tuhannya keren Haleluya. Nah si Firaun ini ngaco dia.
responnya salah. Tapi jangan sampai kita juga berhenti bertumbuh karena takut ngalami konflik, teman-teman. Karena takut, aduh saya jaga perasaan dia. Ih sedap. Kalau kita jaga-jaga perasaan, tapi Tuhan pengen kita terus maju, kitanya nanti akan menghambat pertumbuhan kita sebetulnya. Karena terkadang pertumbuhan kita yang pesat itu, pertumbuhan kita, kadang itu justru menjadi trigger buat dia. Ada apa ini? Persaingan dan lain sebagainya. Kalau responnya nggak benar. Sebilang kiri kanan jangan berhenti bertumbuh hanya karena memikirkan perasaan orang lain. Bilang kiri kanan. Jangan taruh tanggung jawab kita di tempat yang salah, teman-teman. Terus bertumbuh. Tuhan akan bela kita kok. Ketika kita bertumbuh, Tuhan akan bela kita. Ketika kita jalani panggilannya Dia. Biarkan aja orang yang ngomongin kita. Kita mau sebaik apapun, banyak orang yang ngomongin hidupmu. Banyak orang yang meremehkanmu. Banyak orang yang ngata-ngatain kamu. Tapi Daud bilang apa? Waduh, Mazmur 235 bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan terkadang kalau Tuhan bela, caranya beda. Caranya bukan dia menghabisi musuh kita, enggak. Tapi terkadang caranya itu musuhnya tuh dibiarin hidup, teman-teman. Bahkan deket sama kita. Sehingga dia ngelihat, wih Tuhan menyediakan hidangan buat kita di depan mereka. Sehingga mereka, oh teman-teman ingat waktu Daud jadi raja? Diurapi jadi raja? Itu semua kakak-kakaknya sesudah Fashion Week ya. Di depan Samuel. Duing. Otot duing. Wah ini dia. Ini Raja Israel ini dia. Tuhan bilang, Nehi, aku lihat hati. Wah. Kakaknya satu lagi datang saat. Enggak. Daud enggak dianggap. Tapi pada akhirnya semua yang gagah-gagah kayak itu. Ada satu anak umur 14 tahun, belasan tahun dia datang. Diurapi di depan mata kakak-kakaknya. Wah, Alkitab dibilang soalnya di situ. Di hadapan kakak-kakaknya ditulis. Dan kalau Tuhan yang menjadi pembela kita, udah tenang aja. Justru orang lain akan lihat, wih yang dulunya ngomongin kamu bahkan nanti akan belajar dari teman-teman semua. Yang percaya katakan amin. Jangan berhenti bertumbuh, bilang jangan berhenti bertumbuh sekali lagi. Nah, pada akhirnya waktu aku sebentar lagi, ya saya undang pemain Tanjidor. Reinhard, boleh bantu Reinhard. Ini baru teman-teman nih, Reinhard. Shalom Reinhard, welcome to the jungle. Masih muda, berbakat, tuh lihat tuh. Waduh, sentuhan pemain pianonya tuh. Oh, mau McD dada atau paha katanya gitu. Lagi khotbah, tanya McD dada atau paha. Bisa di belakang ngomongnya bro. Seru banget ini. Aduh, yang tadi bro, yang tadi lagu tadi. Seru ya karena keluarga jangan gede-gede, kalau Pancasila aja. Dia awalnya langsung pengen ini dia. Keren brother, thank you Reinhard. Lagi kalau gereja dari komunitas tuh kita kayak family ya. Aku berharap kita family di sini. Ketika ada orang lain bertumbuh, teman pelayanan kita, yuk kita support yuk. Yuk kita dukung yuk. Yuk kita punya respon yang benar yuk. Oke, nah pada hari itu setelah kita lihat bagaimana cara Tuhan udah membuat tulah lah apa dan segala macam. Sampai pada akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ujung-ujungnya ketemu sama Laut Dead Sea. Iya laut, betul lucu banget ya. Aduh. Ketemu laut teman-teman, saat ketemu laut. Dia ikut Tuhan, ketemunya laut. Nah yang seru dari bangsa Israel dia adalah jujur, sincere. Dia belum mengalami pemuritan. Pemuritan pakai topeng gak ada waktu itu. Jadi kalau mereka kesel gitu. Gak kayak kita yang kadang pura-pura baik padahal kesel.
Tapi orang Israel langsung, kamu bawa kita ke sini apa untuk mati? Bahkan nyalahin Tuhan. Ujung-ujungnya bawa ke laut mati. Gimana sih? Tanpa mereka lupa. Padahal apa yang Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Di Alkitab bilang gini. Tuhan membawa mereka muter. Karena waktu mereka jalan ada orang Filistin di situ, teman-teman. Dan Tuhan tahu bahwa orang Israel belum siap untuk perang lawan Filistin. Kalau perang mereka selesai, balik lagi ke Mesir, bisa. Karena lebih dekat. Tapi ini Tuhan sengaja bawa muter sampai akhirnya ketemu laut mati. Loh, laut mati. Kadang kita komplain sama laut matinya. Tapi bukan bersyukur karena sudah melepaskan dari orang Filistin. Karena lihat, wah laut mati. Tuhan kenapa begitu? Kok dibawa ke sini sih? Padahal yang harusnya kita lihat, teman-teman, Tuhan sering kali meluputkan kita dari masalah yang mungkin lebih besar dari apa yang saudara alamin saat ini. Dan bangsa Israel ketika ngelihat, marah dia. Marah. Responnya salah juga. Dan kalau kita lihat, pada akhirnya Musa mengangkat tongkat, mengulurkan tangan. Gimana nih orang Israel, gimana nih, kayak mentok nih, gak ada jalan nih, kayak stand still, kata Musa, keren. Forest pas staff forest nih, still. Pengkhotbah disautin ya. Aduh, memang kalau di rumah sendiri lebih seru. Kalau di rumah lain mah iya aja yang amin. Kalau di sini coba ulangin lagi. Aduh, sampai mana lagi tadi? Hah? Stand still. Wah, artinya dengar khotbah luar biasa. Luar biasa nih teman-teman. Stand still. Tenanglah. Dia kasih ketenangan buat orang lain. Padahal dia sendiri bingung, gimana Tuhan? Laut ini selesai nih. Tapi akhirnya Musa mengangkat tongkat, mengulurkan tangan. Firman Tuhan bilang begitu. Tapi waktu itu laut gak langsung terbelah, teman-teman. Laut gak langsung terbelah. Firman Tuhan bilang semalam-malaman. Kalau sekolah minggu bilang ketika Musa mengangkat tongkatnya, laut langsung terbelah. Padahal enggak. Kenyataannya adalah Musa mengangkat tongkat, laut tidak langsung terbelah. Teman-teman bisa ngebayangin apa yang terjadi pada saat itu. Ketika orang Israel, yang artinya mendingan gue ke Mesir, mati, selesai. Musa bilang tenang. Ini laut nih ya. Terus dia angkat tongkat, Istaravastuf Parasta. Dia ulurin tangannya. Tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi adalah ada tiupan angin di situ. Yang kencang, tadi kita baca ya. Kencang banget. Nah di situ Musa tahu bahwa Tuhannya sedang melakukan sesuatu. Kadang kembali kita menyalahkan, kok mana jalannya gak kebuka-buka. Harusnya kita bersyukur ada angin yang bertiup di situ teman-teman. Harusnya kita bersyukur bahwa help is on the way. Pertolongan lagi dalam perjalanan. Dengan tanda angin itu. Dan pada akhirnya orang Israel ini melewati laut mati itu. Keren. Dengan kiri kanan kayak tembok gitu ya. Mungkin ada ikan, gak tahu lah. Mungkin kalau terbelahnya di Ancol bungkus pop mie gitu. Bungkus anak mas gitu. Ups. Mozzarella, cheese. Boba, ya, yeah, right. Lihat itu mereka lewat saat.
Dan akhirnya mereka melewati laut mati. Dan tentara Mesir berusaha lewat juga saat. Tapi apa yang terjadi? Lautnya ketutup. Bahkan laut mati itu membunuh orang-orang Mesir yang berusaha lewat di situ. Kadang kita pikir lautnya itu tuh buat kita, teman-teman. Tapi ternyata laut itu sebetulnya, aku percaya struggles itu. Laut yang kita pikirkan akan menghancurkan kita, akan membunuh kita. Justru akan Tuhan pakai untuk menghancurkan atau mematikan segala sesuatu yang mungkin menghancurkan kamu. Ketika kita lihat laut, wah selesai gue. Nah pas teman-teman lewatin laut itu, mungkin ada ego yang mau dihancurkan sama Tuhan. Mungkin ada pride yang Tuhan mau hancurkan di situ. Mungkin ada kesombongan yang Tuhan mau hancurkan di situ. Sehingga kita harus lewat laut itu. Harus lewat trial itu, teman-teman. Harus lewat masa-masa itu. Dan mungkin laut itu adalah satu-satunya jalan untuk kamu memperoleh kemerdekaan sejati. Kita memperoleh kemerdekaan yang sejati dalam hati kita, dalam hidup kita. Mungkin hanya lewat laut itu, teman-teman. Dan engkau harus melewatinya. So hari ini, jangan berhenti di situ. Ketika ada trials, ada masalah, ketika kayaknya gak ada jalan, jangan berhenti di situ, teman-teman. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Tuhan akan bawa banyak pertolongan untuk kita. Musa bilang, Tuhan aku gak pandai berkata-kata. Tuhan gak bilang, tenang, nanti pokoknya gampang lah. Kamu bagus kok ngomongnya, oke kok. Waktu dia bilang, Tuhan aku gak pandai berkata-kata. Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu suruh ngomong? Ada Harun tuh. Dia kirim helper untuk menopang pelayanannya. Dan hari ini aku percaya juga waktu kamu berhenti, waktu kamu rasanya ada jalan yang nggak mungkin ketemu gitu, nggak mungkin ada jalan lagi. Kamu akan dikirimkan helper-helper yang Tuhan kirimkan dalam hidupmu. Di mana dia akan terus mendukung kapasitas teman-teman ketika engkau bertumbuh, dia akan great job. We proud of you. Dan malah mensyukuri pertumbuhannya teman-teman, bukan malah cemburu dengan cemburu buta. Yang akan menolong kita semua. Jangan berhenti melangkah, terus melangkah. Dan kalau lewat trial, hajar terus. Dan mungkin teman-teman harus coba lihat lagi. Trials itu apakah untuk menghancurkan kamu? Atau justru membawa kamu menjadi orang yang lebih baik lagi? Bilang kiri kanan, coba lihat lagi. Haleluya. Yuk mari kita bangkit berdiri yuk. Nanti setelah ini kita akan lihat, setelah perjamuan kudus ini, kita akan lihat perubahan logo. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah dapat ini? Anggur perjamuan? Kalau teman-teman sudah dapat anggur perjamuan, yang belum boleh angkat tangannya, nanti bisa dibantu dilayani. Nanti akan ada beretok datang ke sini buat... Sudah? Ada yang belum dapat? Sudah ya? Sudah dapat ya? Haleluya. Yuk kita berdoa dulu yuk. Makasih Tuhan buat hari ini, Engkau baik, Engkau luar biasa. Di hari kemerdekaan ini biar kami membuat keputusan untuk kami gak di situ-situ aja Tuhan. Untuk kami terus melangkah, membuat keputusan untuk kami merdeka di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang akan membantu dan menolong kami, menuntun kami. Untuk kami keluar dari kenyamanan kami Tuhan Yesus. Dan mari Tuhan, Engkau yang akan mengirimkan kami orang-orang yang akan mensupport dan menolong setiap kami Tuhan. Sehingga kami berjalan di dalam panggilan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Engkau baik. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Pimpin setiap kami Tuhan Yesus.